Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Seringkali kita mengucapkan kata di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa bahasa Arabnya dan bagaimana kaidah penggunaannya? Seperti biasa, ba'da hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanati. Kaifa halukum ikhwani wa akhwati? Semoga semuanya dalam kesehatan, keberkahan serta istiqamah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Uddu ilaikum ma'a darsin jadid min durusil lughatil arabiyyah. Wa kama qultu fil bidayah, al-yawma insyaallah sanata'arrafu an dzarfil makan fil lughatil arabiyyah. Wa aidan sanata'allamu kaifa nastakhdimu dzarfal makani istikhdaman sahihan. Ya, dzarful makan bisa disebut sebagai kata keterangan tempat. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mengucapkan istilah di dalam, di atas, di bawah, di depan, dan lain-lainnya. Ingat ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan dzarful makan. Sebetulnya, dzarful makan dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar mengenal beberapa saja terlebih dahulu, dan kita juga akan belajar cara penggunaannya yang benar ketika disusun dalam rangkaian kalimat. Adapun bentuk-bentuk tanya jawab ataupun contoh-contoh penggunaannya dalam berbagai percakapan sehari-hari, insya Allah kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Maka teman-teman jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Taib, ini dia dzarful makan yang akan kita pelajari. Fi, ala, fauqa, tahta, amama, wara'a, dan baina. Perlu diingat, kaidah dasarnya setiap kata yang diawali dzarful makan, maka kedudukannya menjadi isim majrur. Apa itu isim majrur? Nah, untuk pemula sementara cukup pahami bahwa isim majrur itu adalah kata yang salah satunya diakhiri dengan tanda harokat kasroh. Ingat ya, salah satunya. Karena nanti pada pembahasan yang lebih mendalam, teman-teman akan mendapati bahwa isim majrur itu tidak selalu diakhiri dengan harokat kasroh. Ya, seperti apa penjelasannya? Yang pertama, fi artinya di atau di dalam. Contohnya, al-kitabu wal qalamu fil haqibati, artinya buku dan pulpennya ada di dalam tas. Hati-hati ya, bukan fil haqibatu, tapi yang benar fil haqibati. Kemudian kalau kita balik kalimatnya, fil haqibati kitabun wa qalamun, artinya di dalam tas ada sebuah buku dan pena. Nah, di sini kata kitabun dan qalamun tanpa menggunakan alif lam. Contoh lain, Ahmad wa Yusuf fil masjid. Ahmad dan Yusuf ada di masjid. Kalau dibalik, fil masjidi Ahmad wa Yusuf. Di masjid ada Ahmad dan Yusuf. Selanjutnya, ala artinya di atas. Contohnya, al-miftahu alal maktabi. Kuncinya ada di atas meja. Kalau kita balik, alal maktabi miftahun. Artinya menjadi di atas meja ada sebuah kunci. Ingat ya, alal maktabi, bukan alal maktabu. Berikutnya, fauqa. Artinya di atas. Nah, fauqa dan ala
secara bahasa artinya sama-sama di atas. Akan tetapi penggunaannya berbeda. Fauqa artinya di atas tapi tidak menempel. Di atas tapi jauh. Nah, agar lebih jelas, berikut contohnya. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampunya ada di atas meja. Jadi, lampunya tepat di atas meja tapi tidak menempel dengan meja atau tidak berdekatan dengan meja. Paham ya? Nah, kalau kita balik, fauqal maktabi misbahun artinya menjadi di atas meja ada lampu. Selanjutnya, tahta artinya di bawah. Contohnya, al-hidha'u tahtal kursiyyi. Sepatunya ada di bawah kursi. Contoh lain, tahtas sayyarati qittun. Di bawah mobil ada seekor kucing. Nah, selanjutnya, amama artinya di depan. Contohnya, ana amamal manzili. Saya ada di depan rumah. Contoh lain, kalau dibalik, amamal manzili syajaratun. Di depan rumah ada sebuah pohon. Berikutnya, waro'a. Artinya di belakang. Contohnya, al-bustanu waro'al manzili. Kebunnya ada di belakang rumah. Kemudian, kalau kita balik menjadi waro'al manzili bustanun. Di belakang rumah ada kebun. Selanjutnya, baina. Artinya di antara. Contohnya, al-birkatu bainal manzili wal bustani. Kolamnya ada di antara rumah dan kebun. Kalau dibalik, bainal manzili wal bustani birkatun. Di antara rumah dan kebun ada kolam. Ya, itu dia contoh-contoh dari beberapa dzarful makan dalam bahasa Arab. Tentunya masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Dan kalau teman-teman ingin bertanya mengenai kata keterangan tempat yang belum saya sebutkan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan ingat ya, kata yang diawali dengan dzarful makan diakhiri dengan kasroh atau majrur. Oke, kalau begitu semoga penjelasannya bisa dipahami dengan mudah. Jazakumullah yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kami. Kalau ada kritik atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Share video ini jika bermanfaat. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nas'alullah at-taufiq wan najah. Barakallahu fikum. Ila liqa.